Selamat pagi Bu, Selamat perkenalkan nama pagi. saya Bidan Rosa ya Bu ya, dengan Ibu Fitri ya. Ya, Tadi kan sudah saya lakukan pemeriksaan kehamilan ya Bu ya. Alhamdulillah adiknya sehat semua, alhamdulillah. dan jantungnya juga bagus ya Bu ya. Nah di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai deteksi dini komplikasi selama kehamilan. Sebelumnya sudah pernah mendengar hal itu belum Bu informasinya? Saya tahu dari teman-teman itu pokoknya kalau ada darah yang keluar dari Oh jalan iya. lahir, kalau tensinya tinggi harus ke tempat orang-orang kesehatan, puskesmas atau rumah sakit gitu. Oke, ya sudah mengerti sedikit ya Bu ya. Ini tak jelaskan lagi lebih detailnya ya Bu Oh ya. iya, Bu Bidan. Ya, jadi untuk ini tuh saya akan menjelaskan mengenai resikonya ya Bu ya. Jadi resiko itu untuk upaya mendeteksi lebih dini. Jadi untuk kita bisa mendeteksi sejak awal Bu, sejak awal masa kehamilan, selama kehamilan, terus persiapan waktu persalinan. Jadi agar bisa lebih tahu dini ibu waktu hamil gitu ya, biar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan nanti. Itu tuh bisa dilakukan bersama-sama, bisa dengan tenaga kesehatan, bidan, di puskesmas juga bisa, sama suami ibu dan keluarganya ibu. Jadi bisa dideteksi secara bareng-bareng gitu ya Bu ya. Nah tujuannya itu tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk upaya meningkatkan mutu pelayanannya untuk ibu selama kehamilan sampai dengan persalinan gitu ya Bu ya. Terus ini saya mau tanya, ada keluhan nggak Bu selama kehamilan ini atau sekarang? Alhamdulillah ini tidak ada. Sehat Bu, ya Bu ya, nggak ada keluhan ya Bu ya. Saya merasa sehat. Sehat ya, oke. Terus punya riwayat HB-nya rendah nggak Bu? Tidak ada. Nggak ada. Terus dari keluarga atau ibu punya penyakit TB paru Bu? Sesek di parunya kayak gitu? Tidak ada. Nggak. Ibu ada punya keluhan paru-paru sesek apa enggak? Tidak ada. Nggak ada. Terus dari keluarga atau ibu punya gula tinggi, gula darahnya tinggi Gula tinggi atau diabetes? tidak ada riwayat. Nggak ada riwayat ya. Terus terakhir USG kapan Bu? Pernah USG? Seminggu yang lalu, Bu Oh, Bidan. seminggu yang lalu itu hasilnya bagus ya? Hasilnya alhamdulillah kata dokter kandungannya bagus, kepalanya sudah di bawah, Oke. berat badannya sesuai alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dokternya bilang enggak adiknya kembar atau enggak gitu? Adiknya satu. Satu ya, berarti enggak kembar ya Bu ya. Ibunya punya riwayat kembar dari keluarga atau ibu? Tidak ada. Enggak ada ya. Terus ini saya tanya lagi untuk status psikologinya Ibu ya. Jadi dengan suami gimana Bu di rumah? Alhamdulillah lancar aja. Alhamdulillah suami sangat senang banget. Sangat Ini senang ya? kehamilan pertama. Oh, Jadi, kehamilan pertama ya. iya. Jadi dinanti-nantikan ya sama Iya. suami dan keluarga ya Bu Iya. ya. Ada kekhawatiran atau kecemasan tertentu deh Bu? Atau Ibu lagi cemas apa atau apa gitu? Ya paling takutnya anaknya lengkap apa enggak Oh di iya. dalamnya gitu, nanti lahirannya gimana Waktu lahirannya ya, gitu. takut Oke. persalinannya ya, cemas Iya. ya. Oke, nah apa itu hal yang normal karena itu kan hamil yang pertama ya Bu ya. Terus ini berarti ini hamil yang pertama sudah pernah keguguran? Tidak. Tidak, berarti belum pernah keguguran ya Bu ya. Terus dari keluarga atau ibu punya penyakit darah tinggi, tensi tinggi? Tensi tinggi tidak ada. Tidak ada. riwayat gitu. Waktu hamil sebelumnya ini hamil itu pernah punya kayak misalkan darah keluar dari jalan lahirnya, kok ada pernah nggak Bu? Tidak ada. Nggak ada ya. Terus ini tadi Ibu jelaskan juga hamilnya satu ya Bu ya, nggak hamil kembar ya. Terus kepalanya juga sudah turun ya tadi ya bilangnya ya. Terus ini tak jelaskan lagi untuk klasifikasi resiko kehamilannya normal. Jadi kehamilannya normal itu mengenai apa aja sih Bu ya? Jadi keadaannya ibu baik-baik aja, nggak ada keluhan misalkan lemes atau apa gitu ya Bu ya. Terus tensinya ibu kan tadi juga ibu bilang kalau tensinya nggak tinggi ya Bu ya, nggak ada riwayat tensi tinggi. Jadi keluarga atau ibu normal ya kalau Iya. tensinya. Jadi untuk tensi yang bagus untuk ibu hamil itu kurang dari 140 ya Bu ya per 90. Terus untuk kehamilan itu tuh berat badan tuh minimal naiknya 8 kilo. Ini Bu sudah naik berapa kilo Bu? Berarti ini ke trimester 2 ya? Iya. Sudah berapa kilo? Ya sudah berarti 6 kilo ya. Alhamdulillah sudah mending naik ya Bu ya. Jadi nanti bisa disusul terus biar kalau bisa di atas 8 kilo naiknya, 10 kilo atau 11-12 tidak apa-apa yang selama kehamilan. ya sama kehamilan sampai trimester 3 gitu ya.
Terus untuk denyut jantungnya bayi itu normalnya 120 sampai 160. Tadi kan saya cek denyut jantungnya bayi bagus tuh Bu, tadi sekitar 130-an gitu. Iya, Terus alhamdulillah. denyut gerakan janinnya bayi Ibu selama di rumah gimana, ngerasain nggak gerakan janinnya? Sering nendang Bu Bidan. Oh sering nendang Alhamdulillah ya, aktif. aktif ya, jadi alhamdulillah berarti kerasa ya Bu Iya. ya. Terus apa namanya, perutnya adik juga perutnya ibu juga normal, tadi saya cek kan sesuai dengan umur kehamilannya juga gitu. Terus kemarin terakhir sudah pernah dicek darahnya belum Bu, kayak HB-nya ibu gitu? HB-nya kemarin 12. Oh di 12 laborat. ya, alhamdulillah normal ya Bu ya. Nanti kalau bisa terus dipertahankan di waktu hamil sama hamil minum tambah darah juga ya Bu ya. Kalau bisa sari kurma juga nggak apa-apa, biar nanti waktu persalinan lancar semua, HB-nya juga nggak turun gitu Iya. ya. Terus selama ini ada masalah di keluarga atau enggak Bu? Nggak ada sih, Alhamdulillah lancar. alhamdulillah. Nggak ada Keluarga masalah apa ya? sangat menantikan Sama ini kan ya. kelahirannya. Jadi mendukung ya Bu ya. Iya. Terus untuk nanti rencana persalinannya untuk biayanya menggunakan punya BPJS atau ingin pribadi biasa? Punya BPJS. Punya BPJS Iya. ya. Jadi udah ada rencana nanti waktu persalinan atau masa kehamilan ini menggunakan pembiayaannya BPJS ya Bu ya. Iya. Oke, terus ini jelaskan untuk kehamilan ini kan berarti ibu tidak ada kehamilan kembar ya Bu ya. Terus normalnya itu untuk ibu hamil itu normal umurnya di atas 17 tahun. Terus itu kalau bisa jangan sampai dengan umur 35 tahun atau sampai dengan 40 tahun ya Bu ya. Terus tidak ada riwayat tensi tinggi, tidak ada riwayat jantung, gula darah tinggi, DM, terus penyakit ginjal juga tidak ada ya Bu ya. Terus nanti kalau misalkan terjadi apa-apa atau nanti minta jelaskan untuk klasifikasi kegawat daruratan, nanti ibu bisa datang langsung ke rumah sakit atau ke puskesmas. Contohnya salah satunya itu ya bisa dari perdarahan itu ya, jadi ada darah yang keluar dari jalan lahirnya ibu maupun sedikit atau banyak, itu yang penting langsung diperiksakan. Terus yang kedua itu tensinya ibu tinggi di atas 140, itu tuh sudah harus diperiksakan karena takutnya kalau lebih dari 160 ibu bisa sampai kejang gitu ya Bu ya. Jadi kalau bisa jangan sampai ke situ, arah situ ya. Terus yang selanjutnya nanti kalau misalkan jenengan kok merasa kok kayak dari jalan lahirnya keluar cairan, rembes atau ketubannya ngepiok kayak gitu-gitu, nanti langsung datang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Terus boleh gak ngerasain gerakan janin, misalkan kok ngerasanya gerakan janinnya berkurang ya, seperti itu. Terus dan kegawat daruratan yang lain yang mengancam ibunya. Jadi kalau misalkan yang tadi saya jelaskan itu kok ibu merasakan hal itu, langsung datang aja ke rumah sakit gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Insya Allah sudah cukup. Sudah cukup ya Bu ya. Ini saya akan tanya sedikit ya Bu ya. Iya. Untuk tadi yang saya jelaskan, untuk masa kehamilan normalnya itu tekanan darahnya bayi ibu atau tensinya ibu berapa Bu normalnya? Nggak boleh lebih dari 140 ya. Oh iya, oke. Kiranya ibu sudah mudeng ya Bu ya yang tadi saya jelaskan. Nanti kalau misalkan terjadi gawat daruratan atau resiko ada komplikasi atau apa-apa, nanti ibu bisa langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu ya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Ini